Amsal 22. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada emas dan perak. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Amsal-amsal orang bijak. Pasanglah telingamu dan dengarlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya, kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dengan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidur dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita jumpa lagi dalam saat teduh 1 bulan dengan kitab Amsal. Dan hari ini kita tiba pada tanggal ke-22 dan kita akan membahas pasal 22. Puji Tuhan saudara-saudara, dan judul renungan pada hari ini adalah nama baik itu berharga. Saudara-saudara, satu ayat di dalam pasal 22, yaitu ayat yang pertama,
Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara, jangan lihat orang ya dari status kekayaannya, tetapi lihatlah dari nama baiknya. Kalau misalnya ada hubungan yang terjadi akibat pertemuan antara orang kaya dan orang miskin, ini biasanya berkaitan dengan pemilihan pasangan hidup. Misalnya salah satu pasangan adalah orang dari keluarga kaya dan salah satu pasangan adalah keluarga yang miskin atau sederhana. Sering kali ini kemudian menjadi masalah. Di dalam firman Tuhan dikatakan orang kaya dan orang miskin bertemu, itu Tuhan loh yang menciptakan mereka. Tuhan yang mempertemukan mereka. Oleh sebab itu saudara, kita harus menghormati bahwa pertemuan yang diizinkan oleh Tuhan jangan meributkan apakah dia kaya atau miskin. Tetapi mari kita bersama-sama memperhatikan apakah kita memiliki nama baik. Saudara-saudara, banyak orang kaya dengan nama baik, tetapi juga ada orang-orang kaya yang tidak memiliki nama yang baik. Oleh sebab itu jangan bangga dengan status ini. Mari kita bersama-sama lebih mementingkan ketika Tuhan menolong kita menjaga harta yang terbaik, yaitu nama baik. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-27 dan juga ayat yang ke-7 ini bicara tentang orang yang berhutang. Kalau saudara adalah orang yang terikat dengan hutang, kebenaran firman Tuhan adalah engkau akan menjadi budak bagi orang yang menghutangimu. Dan ini sebuah realita, ini sebuah kenyataan yang firman Allah katakan. Kalau kita berhutang dengan seseorang, maka kita menjadi seperti budaknya. Oleh sebab itu saran, jika saudara mau, saudara lebih baik menghindari untuk berhutang jika tidak bisa membayar. Karena di dalam ayat yang ke-27, masa sampai tempat tidur kita harus ditarik karena kita tidak bisa membayar hutang. Itu akan membuat kita benar-benar menderita. Perhitungkan dengan benar, hitung-hitung dengan benar jika Anda mau berhutang. Dan kemudian saudara-saudara, orang yang memiliki nama baik adalah orang yang menahan dirinya dari sikap menantang. Seringkali kita kalau sudah merasa di posisi tertentu, kita bisa nantangin. Coba ayo ketemu dengan saya, itu orang itu. Ayo ketemu, kita ketemu muka dengan muka ya. Saya tantangin dia. Itu bukan sikap seorang yang memiliki nama yang baik. Ya, tidak perlu menantang orang seperti itu. Karena itu bukan sikap orang yang bijak. Ya, selesaikanlah masalah dengan berkepala dingin. Dan kemudian saudara-saudara, seorang yang menjaga nama baiknya adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat-Nya sendiri. Sebab itu kita harus mendidik anak-anak kita. Saudara-saudara, kembali kepada firman Tuhan. Didiklah anak muda. Didiklah mereka menurut jalan yang patut baginya. Sehingga pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, kalau kita mau menjaga anak-anak kita memiliki nama baik, didiklah mereka supaya mereka takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Kita memisahkan mereka dari lingkungan yang tidak sehat. Kita menjaga mereka untuk mereka memiliki komitmen mengenal Tuhan. Ketika kita mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, maka kelak di masa tuanya dia akan dipelihara jalannya oleh Tuhan. Tapi memang benar saudara, kita tidak bisa menutup mata. Tidak semua anak-anak yang kita didik dalam iman kepada Tuhan di masa tuanya menjadi orang yang tetap berpegang kepada Tuhan. Tapi persentase terbesar firman yang pernah ditaburkan, kebenaran yang pernah diterima, itu tersimpan di alam bawah sadar. Di saat-saat tertentu dalam kehidupannya, ketika dia sudah jauh dari Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kembali. Bukankah firman Tuhan berkata, apa yang pernah ditabur oleh Roh Kudus tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi saudara-saudara yang kekasih, didiklah anak-anak kita supaya mereka tetap di dalam Tuhan. Dan ketika mereka tetap di dalam Tuhan, sejak dari kecil memelihara jalan hidup mereka, pilihan-pilihan benar mereka, maka mereka sedang menjaga nama baik mereka.
Sebuah pesan penting saudara-saudara dari ayat 17 sampai 21 yang disebut sebagai amsal-amsal orang bijak. Ini dikelompokkan sebagai nasihat untuk menaruh kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Dan menaruh benar-benar hati iman kita kepada Tuhan, yang menjaga Tuhan, yang memberkati Tuhan, yang melindungi. Dan semua perintah Allah kita simpan di dalam hatinya. Saudara-saudara, ketika kita benar-benar meyakini, mempercayai cara Tuhan, kita mengajarkannya kepada anak-anak sebagai sesuatu yang penting, maka kehidupan kita dan kehidupan anak-anak kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, dalam hari ini tanggal 22 tanggal 22 di pasal 22, bagaimana kita menjaga nama baik. Kalau dulu kita pernah melakukan hal-hal yang salah, kalau dulu kita pernah gagal, kita pernah mencoreng nama baik kita sendiri, kita bangga dengan kekayaan tetapi perilaku kita tidak baik, kita bersikap menantangin orang, kita terus bergaul dengan orang-orang yang salah sehingga kita tertular dengan perilaku mereka, dan kita tidak setia dengan Tuhan, kita tidak mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan, dan kita mengalami peristiwa-peristiwa di mana nama baik kita tercoreng. Sekarang masih ada kesempatan. Sekaranglah kesempatannya. Lakukanlah yang baik, lakukanlah yang benar, percayalah kepada Tuhan, perhatikanlah hidup sesuai dengan nasihat iman. Tuhan akan mengangkat dan memulihkan kita kembali. Ingat ya, hari ini jaga nama baikmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pasal 22 yang mengingatkan kami untuk kami menjaga nama baik kami. Ternyata tidak mudah untuk menjaga nama baik. Kami berpikir ketika status kami naik maka nama kami juga ikut naik. Ternyata Bapa, ketika hati kami percaya kepadamu, ketika hati kami terpaut kepadamu, ketika kami memilih dengan bijak teman-teman kami bergaul, ketika kami benar-benar menjaga hidup kami Bapa, itu bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu kami menyerahkan nama kami ke dalam tangan Tuhan. Begitu banyak di antara kami bergumul untuk mengembalikan lagi nama baik yang telah tercoreng. Kami bersyukur karena kami masih hidup. Kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan. Oleh sebab itu Roh Kudus, tolonglah kepada kami hari ini. Kami menghargai kesempatan untuk melakukan apa yang baik. Sekali lagi Tuhan, bukan untuk mengejar-kejar mendapatkan nama baik, tetapi kami percaya nama baik ketika kami menyerahkannya dalam ketaatan untuk melakukan hidup yang benar, maka itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau dapat memulihkan nama baik keluarga kami. Engkau dapat memulihkan nama baik kami. Kami menyerahkannya, menyerahkan hidup kami dalam pemulihan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terpujilah Allah. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara dan berjalanlah dalam tuntunan Roh Kudus hari ini. Haleluya.